Selamat siang Bapak dan Ibu-Ibu. Puji syukur sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dari Tuhan. Janganlah kita selalu mengeraskan hati kita, tapi marilah kita datang kepada Tuhan dengan mengangkat hati kita untuk memuji Tuhan. Mari kita naikkan pujian dari PKJ 4 bait 1 dan 2. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Tuhan yang Maha Kudus, mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Di sini kita menyanyi memuji Tuhan, tetapi kita lihat ke belakang. Kita masih hidup menurut kedagingan kita. Kita bertutur kata, mungkin kita sudah menyakiti anak kita, suami atau istri kita, saudara kita atau orang tua kita. Terutama kita menyakiti hati Tuhan. Mari kita datang ke hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu sehingga kami dapat bertemu kembali dalam persekutuan Komisi Dewasa. Sebelum kami melanjutkan persekutuan kami datang ke hadapan-Mu untuk mengakui segala dosa-dosa kami. Yang mana selama seminggu ini mungkin kami sudah mendukakan hati-Mu melalui sikap dan tutur kata kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, ampunilah segala dosa-dosa kami dan layakkan kami dalam mengikuti ibadah ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan memohon dan mengucap syukur. Amin. Tema Komisi Dewasa pada siang hari ini adalah yang kudus dari Allah. Bacanya diambil dari Markus 1 ayat 21 sampai 28. Untuk kata pembukanya diambil dari Markus 1 ayat 24. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tuhan memanggil kita untuk datang ke hadapannya dengan tulus hati menerima tugas dari Tuhan. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan untuk menjalankan tugas panggilannya itu? Marilah kita naikkan pujian dari PKJ 154, bait 1 sampai 3. Setiakah diriku padamu? Kau
Dengan rendah hatiku ku terima tugasku, korbankan semangat di hatiku, kuatkan imanku, dan tuntun aku Tuhan, arahkanlah niatku. Menapak jalan Tuhan, meski letih lesu, tetap Engkau turut apapun maksudmu. Engkaulah jalanku, kebenaranku, Kaulah hidupku. Jadikanlah hamba-Mu berguna di ladang-Mu. Marilah kita bersama-sama membaca Mazmur Daud yang diambil dari Mazmur 16. Jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka dari bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Bapak Ibu Saudara, marilah kita mengangkat pujian dari PKJ 270. Kita nyanyikan 2 kali. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku.
Salam sejahtera Ibu Bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Senang saya bisa menyapa Anda semua. Saya tetap mendoakan supaya kita tetap dilindungi Tuhan dalam kondisi yang baik, yang sehat. Namun kalaupun Tuhan izinkan hal-hal yang tidak kita inginkan ada dalam hidup kita, kita yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan akan tetap menolong, menyertai kita semua. Mari saya ajak untuk kita semua berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, untuk keluarga yang Engkau berikan bagi kami, untuk setiap peristiwa yang boleh menyapa hidup kami. Kalau pada saat ini kami diberi kesempatan untuk bersekutu, untuk mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, meskipun melalui media online, kami percaya bahwa Tuhan ikut campur di dalamnya. Bahwa media ini pun dapat dipakai Tuhan untuk menyatakan kehendak-Mu bagi setiap kami. Tolong hamba-Mu Bapa dalam kelemahan keterbatasannya, supaya ia dapat menyampaikan sabda-Mu sesuai dengan apa yang Engkau ingini. Dalam nama Tuhan Yesus, sabda kebenaran yang telah menjadi manusia itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-21 sampai 28. Saya akan membacakannya untuk kita semua begini. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadah dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadah itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke seluruh penjuru di seluruh daerah Galilea. Sampai di sana yang berbahagia, yang mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita tadi sudah disebutkan, ya. Yang kudus dari Allah. Yang kudus dari Allah. Apa sih artinya kudus itu? Saudara-saudara, orang banyak seringkali dan bahkan mungkin kita juga mengartikan bahwa yang namanya kudus itu adalah sama dengan suci. Padahal tidak seperti itu. Ada bagian dari suci itu.
Tapi kudus itu dari kata kados. Bukan kado ya. Kado mah kemarin Natalan kita dapat kado. Kados ya. Kados itu kudus artinya apa? Sesuatu yang terpisah, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang spesial, yang khusus. Ini spesial dari Allah. Ini kudus. Berarti sesuatu yang kudus dari Allah adalah sesuatu yang sangat spesial, yang sangat khusus dari Allah. Untuk siapa? Ya, dalam konteks bacaan Injil pada zaman itu adalah untuk orang-orang di sana semua. Kita yakini dalam iman bahwa yang kudus, yang spesial itu, yang khusus itu buat kita semua. Buat Anda, buat saya. Kehadiran Kristus adalah yang kudus dari Allah untuk kita semua, manusia berdosa, agar mengalami cinta kasih Allah. Nah, pada saat ini yang kita baca adalah bagaimana yang kudus dari Allah itu, ia mulai memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saudara-saudara, Yesus memanggil murid-murid, menyertai dia, lalu kemudian sesudah mereka bersama-sama, mereka berangkat dan kemudian tiba di Kapernaum. Kapernaum itu sebuah desa, sebuah kota, pusat, mungkin pusat banyaknya orang yang berjual beli ikan gitu ya. Tapi Kapernaum itu berarti sebuah desa yang menarik, desa yang indah, kota yang cantik. Nah, disinilah Yesus bersama para murid-murid memulai pengajarannya. Saudara-saudara, di desa ini, di Kapernaum ini, pasti ada komunitas umat Tuhan. Ada orang-orang yang percaya kepada Allah. Orang-orang Yahudi yang memelihara tradisi mereka beribadah di rumah ibadah yang disebut sinagoge. Dan biasanya mereka ini juga menetap menjadi anggota dari rumah ibadat. Ya, mirip-mirip kita lah. Menjadi anggota gereja begitu ya. Menjadi anggota dari kehidupan beriman di sebuah desa ini. Lalu biasa terjadi ada kebaktian, ada ibadah di situ. Nah, ibadah yang dilakukan biasanya mereka akan membacakan kitab suci, akan mendaraskan mazmur. Siapa yang berkhotbah, siapa yang mengajar adalah orang-orang yang dianggap mengerti, memahami firman Tuhan. Lalu di sana diberi kesempatan untuk menguraikannya, untuk menjelaskannya. Apa sih yang dimaksud dengan firman ini? Nah, Ibu Bapak sekalian, Yesus tampil di sana dan diberi kesempatan untuk mengajar, untuk menguraikan firman Tuhan. Memang Markus tidak mencatat apa sih ajarannya yang diuraikan itu. Namun di sini dampak dari pengajarannya itu luar biasa. Alkitab, Injil yang tadi kita baca, Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Berbeda, tidak sama seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu. Nah, inilah yang kemudian membuat orang-orang yang ada di sana takjub kepada Yesus karena perbedaan itu. Bapak Ibu sekalian, apa sih artinya Yesus mengajar dengan kuasa? Yesus mengajar dengan kuasa artinya ia bisa membuktikan, menghidupkan apa yang ia ajarkan. Yesus mengajar dengan kuasa artinya apa yang diucapkannya itu sesuai dengan apa yang dilakukannya. Nah, disinilah sebenarnya letak kuasa Yesus.
Selain memang daripada itu, ia mempunyai kuasa wibawa ilahi karena ia adalah Allah yang menjadi manusia itu. Nah saudara-saudara, disinilah kemudian kuasa itu terbukti ketika ada seorang yang masuk ke rumah ibadah itu yang mengalami kerasukan roh jahat. Jadi dalam tradisi ya, tradisi pada saat itu, pada masa Tuhan Yesus, kuasa roh jahat ini yang menyebabkan manusia mengalami penderitaan. Tidak hanya penderitaan psikis, penderitaan pikirannya, penderitaan imannya, penderitaan rohaninya, bukan hanya itu, tetapi berdampak pula pada kesehatannya. Kesehatannya menjadi terganggu dan seterusnya. Nah, yang menarik di sini adalah kok bisa ya di rumah Allah, di rumah ibadah, kuasa iblis itu kok bisa masuk? Kok dia nggak panas ya dengar ayat-ayat suci dibacakan, diuraikan, diajarkan? Kok dia tetap ada di situ? Kan seringkali kita memahami, oh kalau saya ketakutan, kalau saya sedang depresi, saya memerlukan ini nih. Memerlukan firman Tuhan ini. Lalu saya mau dekap firman ini. Dan kemudian menemani saya di dalam tidur. Apakah kuasa jahat takut dengan itu? Saya kira di rumah ibadah, di sinagoge, ada kitab sucinya juga pasti. Karena gulungan kitab suci akan dibacakan di sana. Kok kuasa jahat, iblis itu, setan itu nggak takut tuh sama kitab suci itu? Nah saudara-saudara, disinilah yang harusnya kita renungkan kembali. Setan, kuasa jahat, tidak akan takut dengan apa yang namanya Alkitab ini. Dengan kitab suci itu. Bahkan bisa jadi mereka lebih tahu, lebih paham, lebih mengerti daripada Anda dan saya. Mereka lebih tahu, lebih mengerti. Ini contohnya yang dibuktikan. Sebelum para murid-murid Tuhan yang ikut dengan dia, orang-orang banyak yang menyaksikan pengajarannya, mengakui Yesus Kristus adalah yang kudus dari Allah. Setan, iblis, kuasa jahat sudah ngakui sedari awal. Nah itu kan ada dalam ayat yang kita baca itu. Engkau yang kudus dari Allah katanya dalam ayat 24. Ini menarik. Justru pengakuan Yesus Kristus adalah yang kudus dari Allah pertama-tama diungkapkan oleh kuasa jahat, oleh iblis itu. Sebelum manusia mengakuinya, iblis sudah mengakui ini. Jadi saudara-saudara, jangan pernah kita gagah-gagahan ya dengan iblis itu. Karena mereka itu lebih tahu. Nah, yang menarik di sini pernyataan bahwa engkau yang kudus dari Allah itu kan bagian akhir dari pernyataan iblis. Ketika Yesus tampil mengajar, kuasa jahat iblis ini sadar betul. Inilah sosok yang akan menghancurkan kerajaannya, yang akan menghancurkan kerajaan si iblis itu. Maka kalau bisa sedari awal mereka itu akan merusak. Mereka itu akan menghambat, akan menghalang-halangi Yesus dalam memberitakan kerajaan Allah ini. Terbukti dalam ayat yang kita baca tadi di bagian awal. Apa urusanmu dengan kami? Hai orang Nazaret itu. Yesus orang Nazaret. Kuasa jahat hendak membongkar ini.
membongkar latar belakang Yesus supaya orang tidak percaya. Apa urusanmu, hai Yesus orang Nazaret? Orang Nazaret menjadi titik lemah menurut iblis untuk menjatuhkan Yesus. Kenapa? Karena Nazaret dikenal dengan sebuah daerah, sebuah kampung yang orang-orangnya itu tidak bisa dipercaya. Orang-orangnya itu temperamental. Orang-orangnya beringas. Orang-orangnya sering menggunakan kekerasan. Bahkan mungkin tindakan-tindakan kejahatan. Seolah-olah iblis ini mau mengatakan Yesus orang Nazaret, kelompok dari kelompok mereka, orang-orang yang suka bikin onar. Orang-orang yang suka kekerasan. Orang-orang yang sulit dipercaya. Nah saudara-saudara, itu mau diungkapkan oleh si kuasa jahat ini. Namun pada saat yang sama kuasa jahat itu mengakui, aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Nah ini pernyataan yang luar biasa ya. Iblis itu sadar bahwa untuk memanipulasi orang, untuk mengecoh orang, maka ia gunakan fakta katanya yang mendukung pernyataannya itu. Meskipun itu hanya sepenggal. Dari sini kita harus belajar. Kalau kita mengambil orang dari sisi jeleknya, dari sisi yang buruknya, maka apa bedanya dari iblis ini? Oh dia mah orang kampung sono. Papa mamanya begini begitu, keturunannya nggak baik dan seterusnya, jangan dipercaya. Kan ada banyak orang yang menggunakan hal-hal trik seperti yang digunakan oleh iblis. Nah saudara-saudara, tetapi di situ identitas Yesus yang sesungguhnya tidak bisa dipungkiri oleh si iblis ini, oleh kuasa jahat ini. Maka ia menyatakan yang kudus dari Allah ini. Nah, ayat ini juga, percakapan ini sebetulnya buat saya sangat menarik. Jangan pernah kita kemudian mengecap seseorang berasal dari tempat yang buruk, latar belakang yang tidak karuan, lalu kemudian kita mengatakan ini pasti salah. Enggak begitu. Yesus ada di tempat yang justru punya reputasi, daerah itu tidak baik, tapi ia bisa tampil untuk memberitakan, mewujud nyatakan kerajaan Allah itu. Nah kita lanjutkan saudara-saudara. Ketika pengakuan ini terjadi, maka disitulah Yesus kemudian mengetahui dengan jelas. Lalu kemudian membungkam iblis ini. Diam! Keluarlah gitu ya. Jadi kemudian ada orang mungkin bertanya, kenapa? Kan bukankah ini adalah yang menguntungkan? Iblis sendiri yang mengakui Yesus yang kudus dari Allah. Biarkan saja dia bicara. Supaya apa? Terbantu kan pemberitaan Injilnya itu, pemberitaannya bahwa Yesus anak Allah. Tapi Yesus tidak mau yang kudus itu dipakai oleh kuasa jahat. Dimanfaatkannya. Di samping itu, kalau kita cermati, ini kan murid-murid baru awal mengikuti Yesus. Orang banyak juga baru kenal ajaran-ajarannya, baru tahap awal. Nanti selanjutnya Yesus juga banyak melarang orang supaya jangan membuka atau mengumumkan bahwa dia Mesias. Mengapa? Mengapa ada larangan itu? Saudara-saudara, saya merenung, saya menelusuri larangan ini. Diam gitu. Oleh karena apa? Bisa jadi kita belum lengkap mengenal Yesus. Belum tahu secara utuh. Lalu kemudian kita mau mewartakannya begini begitu. Yesus menginginkan ini para murid
Yang ada yang dipanggil bersama-sama dengan dia. Orang-orang yang mendengarkannya terus perlahan-lahan tumbuh dan mengenal secara pribadi Yesus itu. Ada waktunya nanti, bahkan Simon Petrus juga ditanya secara pribadi. Ya. Murid-murid ditanya secara pribadi. Kata orang, siapa aku? Lalu kemudian tiba saatnya, kata kamu, menurut kamu siapa aku? Artinya Yesus mengajak, mari. Jangan dengarkan dulu kata orang. Tapi mari berjalan bersama dengan aku. Mengikuti aku. Melihat apa yang aku ajarkan. Lalu kamu nanti tahu siapa aku. Nah, saudara-saudara, kita diperkenalkan bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Yang memperkenalkannya adalah iblis, kuasa jahat. Ini menuntut juga untuk kita mengenal secara pribadi. Mengenal lebih dekat siapa Yesus buat saya. Dan pada akhirnya itulah yang menolong Anda dan saya. Merasakan, mengalami betul-betul bahwa dia adalah yang kudus dari Allah, yang sangat spesial, yang diberikan Allah untuk hidupmu, untuk hidup saya, agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang bermakna. Agar Anda dan saya betul-betul menjadi anak-anak Tuhan yang mengerjakan seperti yang Yesus kerjakan, yang berbicara seperti Yesus bicara, yang mendengar seperti Yesus mendengar, yang melihat seperti Yesus melihat. Nah, disitulah kita akan boleh merasakan bahwa dia yang kudus dari Allah. Tuhan menolong, memberkati kita semua. Amin. Marilah kita membawa persembahan kita dengan membaca nas dari 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Penyerahan persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA GKI Mangga Besar dengan nomor rekening 68402999340. Atau saudara dapat memasukkannya ke dalam amplop, disimpan, dan pada saatnya kita ke gereja, kita dapat membawanya ke gereja. Untuk mengiringi persembahan, kita naikkan pujian dari PKJ 146 bait 1 dan 3. Bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita naikkan doa persembahan. Bapa, kembali kami datang kepadamu. Terima kasih atas berkat kesehatan dan materi yang sudah kami terima sampai saat ini. Sekarang kami membawa sebagian dari berkat-Mu, berkat lihat tangan-tangan yang akan mengelolanya. Berikanlah mereka hati yang bijak dalam mempergunakan persembahan ini. Bapa, kami juga rindu untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara kita naikkan
Lagu penutup kita dari NKB 102 bait 1 dan 4. Sebarkan wartanya. Sebarkan wartanya kepada manusia yang hidup berkesah di dunia yang resah. Maklumkan segera berita mulia, penghibur tibalah, penghibur tibalah, penghibur tibalah. Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur tibalah. Besarlah kasihnya, masyurkan lekas kepada dunia yang bimbang dan cemas. Dan citra Tuhanku ku pancarkan jelas, penghibur tibalah, penghibur tibalah, penghibur tibalah. Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur tibalah. Ibu Bapak sekalian, saya mengajak untuk kita menyatukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk persekutuan yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami, meskipun di rumah kami masing-masing. Biarlah firman Tuhan itu menjadi pelita terang bagi kami untuk terus melangkah. Kami tetap berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan yang Engkau izinkan terjadi, baik pergumulan dunia tentang wabah ini, pandemi COVID-19, pergumulan bangsa dan negara kami yang juga tidak mudah. Tuhan, kasihanilah kami. Tolonglah kami semua, agar kami semua juga dapat melewati masa-masa yang berat ini. Kami berdoa untuk kehidupan perekonomian kami, keuangan kami, yang mungkin saja terdampak karena situasi ini. Mampukan kami mengatur berkat Tuhan dengan baik, sehingga boleh mencukupkan segala apa yang kami butuhkan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan keluarga rumah tangga kami. Tuhan yang menolong untuk memberikan terus cinta kasih dan keharmonisan, di mana kami saling mengasihi satu dengan yang lain dan saling berbagi. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami juga yang pada saat ini, atau bahkan kami sendiri sedang sakit, sedang mengalami beban berat. Tuhan yang menolong. Pulihkanlah kami ya Bapa. Kuasa-Mu kiranya menopang kami. Kami berdoa untuk setiap anak-anak kami. Mereka yang bertumbuh, mereka yang sedang belajar. Mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik. Tapi situasi dalam kondisi saat sekarang ini yang menyulitkan. Tuhan kiranya menolong. Bapa, kami juga berdoa untuk kami Komisi Dewasa GKI Mangga Besar. Tolonglah ya Bapa, supaya kami tetap dapat melayani Tuhan dengan baik. Menyapa sesama kami, menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Inilah ya Bapa doa-doa kami. Kami percaya Engkau mendengarkannya, sebab kami mengalaskannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu
Saya